Unit Kerja SDN Mekarsari 3, Kabupaten Pandeglang. Di sini saya akan memaparkan materi 1.1a.8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya berpihak pada murid, sistem among atau menuntun, merdeka lahir dan batin, pendidikan menghamba pada anak, penanaman budi pekerti sopan santun, penanaman karakter yang berbudaya, beradab dan bertanggung jawab, pendidikan seperti petani atau tukang kebun. Murid bukan tabula rasa atau kertas kosong dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, anak sebagai objek sehingga gurulah satu-satunya sumber belajar yang utama. Yang kedua, anak seperti kertas kosong, sehingga saya perlu mengisi kertas kosong ini dengan hal-hal yang sama tanpa memperhatikan keunikan kertasnya. Yang ketiga, hanya melihat nilai aspek kognitifnya, misalnya saat ulangan harian. Dan yang keempat, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis. Dan yang kelima, peserta didik diperlakukan dengan cara yang sama. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ke-1, anak tidak lagi dipandang sebagai objek atau benda. Anak haruslah menjadi subjek pembelajaran sendiri, tentunya atas bantuan guru sebagai fasilitator dan motivator. Dan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Peserta didik bisa belajar di lingkungan sekitar, serta teknologi bahkan dari orang yang bukan berprofesi guru. Dan yang kedua, awalnya menganggap anak seperti kertas kosong. Ternyata anak mempunyai tulisan walaupun masih samar. Anak juga memiliki keunikan sesuai kodrat alam yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru menebalkan tulisan yang sudah ada dan menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat alam dengan budi pekerti. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, atau meliputi cipta, rasa, dan karsa. Keempat, terciptanya pembelajaran yang menyenangkan seperti dengan menggunakan alat media yang ada di sekitar. Dan yang kelima, peserta didik diperlakukan sesuai kodrat alam, karakteristiknya masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang ke-1, membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun bukan menuntut. Yang keempat, mengenal karakteristik peserta didik yang sesuai dengan kodrat alamnya. Yang kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran atau siswa sebagai subjek melalui strategi dan model pembelajaran yang berbasis aktivitas. Kesimpulannya, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofis pendidikan yang harusnya kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah adalah pendidikan yang menghamba pada peserta didik untuk menuntun peserta didik sesuai kodrat alam,
agar tercapai keterampilan yang sesuai dengan kodrat zamannya. Karena peserta didik harus mempunyai karakter yang berbudi pekerti dan penanaman karakter yang berbudaya. Terima kasih, semoga pemaparan materi dari saya bermanfaat bagi kita semua. Salam guru hebat, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.